11 dari SMA Negeri 1 Kecamatan Pangkalan Kota Baru, Kabupaten 50 Kota. Untuk kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Leni Nita SP, yang merupakan guru mata pelajaran kimia di fase E. Selamat pagi Bu Leni. Selamat pagi Bu Linda. Ya, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Baiklah Ibu Leni, senang sekali bertemu dengan Ibu di pagi hari ini. Hari ini kita akan melakukan percakapan, perbincangan sebelum saya masuk ke lokal Ibu untuk mengikuti pembelajaran di kelas Ibu. Percakapan ini dinamakan dengan pra observasi ya Bu. Ya, baik. Adapun tujuan dari percakapan ini adalah untuk mengetahui atau mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan, dan juga mengapa kita melakukan percakapan pra observasi ini sebagai persiapan awal sebelum nantinya saya masuk ke lokal Ibu untuk mengikuti pembelajaran yang Ibu laksanakan di kelas, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid Ibu. Ya. Ibu Leni, Ya. ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan kepada Ibu. Yang pertama yaitu apa kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai di dalam kelas nantinya? Ya. Baik Bu Linda, terima kasih atas masukannya atau nanti dukungannya kepada saya dalam pembelajaran di dalam kelas saya. Tujuan pembelajaran yang saya laksanakan nanti adalah menentukan notasi nuklida berdasarkan jumlah proton, neutron, dan elektron, dan isotop, isobar, dan isoelektron. Hanya satu tujuan pembelajaran nanti yang akan saya sampaikan. Oke, ya, baiklah Bu Leni. Jadi berdasarkan rancangan yang Ibu buat, maka ada satu tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan. Ya. Baiklah Bu. Nah, bagaimana arah pengembangan yang ingin Ibu capai atau Ibu lakukan? Baik Bu Linda, mungkin area pengembangan nanti yang mungkin saya menggunakan dua penilaian itu nanti dalam pengetahuan, yang kedua nanti dalam keterampilan. Kalau dalam pengetahuan nanti siswa dapat menjawab pertanyaan nanti dari LKPD yang telah saya sediakan. Nanti kalau dalam keterampilan saya akan membagi kelompok murid saya, nanti di sanalah saya menentukan penilaian keterampilannya. Oke. Berarti Ibu area pengembangannya ada yang dari segi pengetahuan, Ya. dan ada juga yang dari segi keterampilannya Bu. Ya. Nah, strategi apa yang kira-kira akan Ibu laksanakan? Mungkin mulai dari metode pembelajarannya atau model pembelajaran yang akan Ibu laksanakan. Ya, baik Linda. Nanti strategi yang saya lakukan adalah pembelajaran yang berpresensi berdasarkan nanti kesiapan belajar siswa dan integrasi dengan pembelajaran sosial dan emosionalnya. Nanti saya akan membagi kelompok siswa saya. Nanti saya menilai keterampilan dan keaktifan siswa saya. Nanti saya menggunakan modelnya adalah pembelajaran discovery learning dengan pendekatan saintifik. Seperti itu. Berarti rencana yang Ibu terapkan adalah menggunakan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi, yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Sedangkan model pembelajarannya discovery learning, Ya. serta metode diskusi, kelompok, tanya jawab, dan penugasan ya Bu. Ya. Kemudian mengenai media pembelajaran Bu, apa yang akan kira-kira Ibu gunakan dalam media pembelajaran? Nanti untuk media pembelajaran saya akan menggunakan LKPD yang saya rancang sendiri nantinya. Setelah itu nanti saya akan menampilkan poin-poin dan juga saya menggunakan laptop di dalam kelas. Ya.
kira-kira Bu Yani, kapan Ibu akan melaksanakan pembelajaran tersebut di kelas apa dan hari apa kira-kira? Insya Allah Bu, kebetulan saya akan masuk di fase E di E1 itu pada hari Kamis besok ya Bu, tanggal 9 Oktober 2024 pada jam ke-5. Oke. Baik Ibu Leni, berarti besok Ibu saya akan melakukan observasi pada hari Kamis di E1 ya Bu, pada jam 5 dan ke-6 ini saya melakukan observasi atau supervisi di kelas Ibu dan mencatat apa-apa yang terjadi di kelas Ibu ya Bu. Setelah Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas, nanti kita juga akan bertemu Bu, namanya yaitu pasca observasi ya Bu, dan nanti akan didampingi oleh guru praktik saya, guru PP saya, Ibu namanya Ibu Puji. Sebelum kita akhiri percakapan kita Ibu Leni, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Saya sangat berterima kasih ya Bu Rita atas masukannya, dan saya dapat mendapatkan gambaran seperti nanti saya telah terbayang oleh saya nanti strategi apa yang saya pakai untuk pembelajaran nanti. Yang kedua, nanti saya sudah terbayang juga media pembelajaran seperti apa supaya nanti siswa saya itu menjadi menarik untuk belajar kimianya, dan nanti baiklah Bu Leni Yunita, terima kasih atas waktunya, dan saya juga senang bisa berbincang-bincang dengan Ibu, dan sampai ketemu kita di supervisi di kelas dan juga di pasca observasi. Baiklah, demikianlah percakapan antara kami berdua, saya Melinda Semiring dan Leni Yunita pada percakapan pra observasi, dan kita akan ketemu di supervisi di kelas dan juga di pasca observasi. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum pembelajaran kita mulai, terlebih dahulu marilah kita berdoa. Silakan ketua kelas dipersiapkan. Siap gerak. Hormat gerak. Jaga gerak. Berdoa mulai. Warisqan thayyiban
ke dalam sayuran sebelum dikasih air? Siapa yang tahu? Mengapa? Ya, berdiri Sophia. Garam dapur atau NaCl memiliki sifat yang unik karena dapat merubah titik-titik dan titik beku larutan, diantaranya ialah air. Mengapa NaCl dapat merubah titik beku dan di suatu larutan? Penyebabnya karena saat berada dalam larutan, NaCl akan berdisosiasi menjadi ion Na+ dan Cl-. Sedangkan molekul H2O selalu membentuk ikatan hidrogen antara molekul air. Dasar dari ikatan antara H2O ialah adanya momen dipol. H memiliki sifat elektronegatif yang rendah dan O memiliki sifat elektronegatif yang tinggi. Dengan adanya ion Na+ dan Cl-, maka ikatan hidrogen akan terpengaruh menjadi lebih kuat, sehingga akan diperlukan lebih banyak energi panas untuk melepaskan ikatan hidrogen tersebut, yang berarti suhu yang lebih tinggi. Oleh karena itulah garam dapur atau NaCl dapat menaikkan titik didih air. Nah, berarti apa artinya dia pengikatan atau pelepasan tadi? Pengikatan atau pelepasan? Apa? Berarti dia adalah pengikatan. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita akan masuk nanti adalah bilangan oksidasi. Sebelum kita mulai, kita pretest dahulu. Ini link pretestnya. Silakan buka Androidnya, anak-anak ibu. Ini linknya. Ya, silakan. Ini linknya. Ibu kasih waktunya 5 menit saja. Ya. Sudah? 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 Sekarang bertanya, siapa yang dapat 100? Tunjuk tangan. Belum? Belum. Nanti setelah dijelaskan mungkin semuanya dapat 100 ya. Yang dapat 80? Iya, 2 orang. Ya, nggak apa-apa. Sekarang kita masuk. Perhatikan anak ibu. Sekarang kita adalah materi kita pada pagi hari ini adalah aturan Bilox. Apa artinya Bilox? Bilangan oksidasi dan penentuan Bilox unsur. Ya. Apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Nanti anak-anak ibu yang pertama mampu mendeskripsikan ketentuan bilangan oksidasi, menentukan Bilox atom suatu unsur dalam senyawa atau ion. Nanti juga menentukan reaksi reduksi dan oksidasi ditinjau
oksidator. Nah, sekarang perhatikan ini. Ada Pb, ada PbO, ada H2, ada Pb ditambah H2O. Yang mana yang oksidator, yang mana yang reduktor? Kalau dia mengalami reduksi, lihat ini, ya, dia disebut dengan oksidator. Kalau dia mengalami oksidasi, dia disebut dengan reduktor. Paham? Paham. Kalau sudah paham, Ibu berikan videonya. Nanti anak-anak Ibu silakan mengisi LKPD. Ya. Perhatikan videonya. Sahabat-sahabat juara, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang reaksi redoks, Nah, silakan isi LKPD-nya. oksidasi. Nah, bilangan oksidasi adalah muatan relatif atom dibandingkan atom lain dalam molekul atau ion. Bilangan oksidasi ini ditetapkan berdasarkan konvensi IUPAC. Konvensi atau perjanjian IUPAC yang pertama, bilangan unsur bebas dalam molekul unsur sama dengan 0. Contoh, pada molekul unsur H2, maka bilangan unsur H adalah 0. Begitupun pada O3. Silakan dijawab. Unsurnya Ya, sambil menonton kemudian yang videonya. kedua, jumlah bilangan unsur dalam suatu senyawa adalah 0. Contoh, pada senyawa H2SO4, maka 2 kali atom H ditambah dengan 1 kali atom S ditambah dengan 4 kali atom O, maka jumlah total biloxnya sama dengan 0. Kemudian yang ketiga, jumlah bilox unsur dalam ion sama dengan muatan ionnya. Contoh, pada ion oksalat C2O4-2-. Maka 2 kali bilox atom C ditambah 4 kali bilox atom O sama dengan -2, di mana -2 ini adalah muatan dari ion oksalat tersebut. Kemudian yang ketiga, bilox unsur dalam senyawa. Kita lihat, untuk atom H, biloxnya sama dengan +1. Contoh, pada senyawa HCl, bilox atom H di situ adalah +1. Namun ada kecuali, bilox atom H kecuali ya pada hibrida. Apa itu hibrida? Hibrida adalah atom H berikatan dengan logam, di mana bilox atom H pada hibrida tersebut adalah -1. Contoh, pada senyawa CaH2, bilox atom H di situ karena berikatan dengan Ca yang merupakan logam, maka bilox atom H-nya sama dengan unsur Cl dalam HCl3 adalah A. Nah, silakan dijawab. Ya, silakan dijawab video apanya, LKPD-nya. Bisa? Bisa? Umumnya sama seperti klor, yaitu -1. Contoh, pada senyawa FeCl3, bilox Cl di situ adalah -1. Bisa? Nah, kita bahas ya. Yang nomor 1, siapa yang bisa jawab? Tunjuk tangan. Nomor 1, bagaimana aturan cara menentukan bilangan oksidasi? Sama bisa tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Ya. Tunjuk tangan. Ya, tunjuk tangan. Yang pertama, bilox atom dalam unsur adalah 0. Contoh, NaFeO2H2 memiliki bilox 0. Yang kedua, bilox unsur golongan 7A dalam senyawa binernya adalah -1.
Contoh, bilog F dalam senyawa KF dan BaF2 adalah -1. Yang ketiga, bilog unsur logam selalu bertanda positif. Bilog unsur golongan 1A dalam senyawanya adalah +1. Contoh, bilog atom Na dalam NaCl adalah +1. Bilog unsur golongan 2A dalam senyawa adalah +2. Contoh, bilog Ca dalam CaCO3 adalah +2. 4. Bilog ion tunggal sesuai dengan muatannya. Contoh, Na+1 muatannya +1, O-2 muatannya -2, S+3 muatannya +3. Yang kelima, bilog unsur hidrogen dalam senyawa +1. Contoh, dalam H2O, HCl, H2SO4. Yang keenam, bilog unsur oksigen dalam senyawanya adalah -2. Contoh, dalam H2O, Na2O, Al2O3. Yang ketujuh, jumlah bilangan oksidasi unsur dalam senyawa adalah 0. Contoh, H2, NaOH, CH3, COOH, KNO3, total bilogsnya adalah 0. Yang kedelapan, jumlah bilangan oksidasi unsur dalam ion poliatomik sama dengan muatannya. Iya, berarti ada berapakah aturan cara penentuan bilogs? Benar? Nomor yang sudah kita tentukan. Ya. Paham ya cara mencarinya? Silakan. Saya. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya sendiri Nanang Nova Saputra sebagai moderator dan teman saya Fatur Rahman. Kaila, Panitra Panani. Baiklah, materi yang akan dibacakan oleh Fatur. Mengapa PbO disebut sebagai oksidator? Karena mengalami reduksi PbO. Mengapa H2 disebut sebagai reduktor? Karena mengalami oksidasi H2. Apa yang dimaksud dengan oksidator dan reduktor? Reduktor adalah zat yang memproduksi zat lain dalam reaksi redoks atau zat yang mengalami oksidasi. Oksidasi adalah reaksi yang mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Oksidator adalah zat yang mengoksidasi zat lain dalam reaksi redoks atau zat yang mengalami reaksi reduksi. Bagaimana cara menentukan oksidator dan reduktor dalam suatu reaksi reduksi dan oksidasi? Reduktor adalah zat yang memproduksi zat lain dalam reaksi redoks atau zat yang mengalami oksidasi. Oksidasi adalah zat yang mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Oksidator adalah zat yang mengoksidasi zat lain dalam reaksi redoks atau zat yang mengalami reaksi reduksi. Baiklah, hanya sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Apakah dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang bertanya kepada kelompok 1. Pertanyaan saya, tentukan bilangan oksidasi N dalam ion NH4+. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaan pertama akan dijawab oleh Fatur.
Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu tentukan bilangan kelompok 2. Tentukan bilangan oksidasi N dalam ion NH4+. Baiklah, untuk jumlah bilangan oksidasi NH4+ yang bermuatan yaitu 1. Terus untuk jumlah bilangan oksidasi H sama dengan +1. Maka untuk mencari nilai N adalah bilangan oksidasi N ditambah 4 bilangan oksidasi N ditambah 4 dikali bilangan oksidasi H sama dengan 1. Positif 4 kita luaskan menjadi negatif. Maka bilangan oksidasi N sama dengan -3. Apakah kelompok 2 mengerti? Mengerti. Benar? Mungkin hanya sekian yang dapat kami sampaikan. Kalau ada kesalahan kami mohon maaf. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah mempresentasikan. Apakah anak-anak ibu paham semuanya? Dari materi kita bilangan oksidasi. Apakah dimengerti? Semangat? Ya. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini tentang bilangan oksidasi? Siapa yang bisa? Berdiri ya. Ya. Baiklah, saya akan menyimpulkan kesimpulan belajar hari ini yaitu tentang bilangan oksidasi. Yang pertama, didapat aturan-aturan tentang bilangan oksidasi yaitu ada 8. Yang pertama, biloks atom dalam unsur adalah 0. Contohnya seperti Na, Fe, O2, H2. Yang kedua, biloks unsur golongan 7A dalam senyawa bintangnya adalah -1. Contohnya biloks F dalam senyawa Kf. Yang ketiga, biloks unsur logam selalu bertanda positif, yaitu contohnya biloks atom Na dan dalam NaCl adalah +1. Yang keempat, biloks ion tunggal sesuai dengan muatannya. Contohnya seperti Na1+ yaitu muatannya +1. Kemudian O2- yaitu muatannya sama dengan -2. Yang kelima, biloks unsur hidrogen dalam senyawanya adalah +1. Contohnya H2O, HCl. Yang keenam, biloks unsur oksigen dalam senyawanya adalah -2. Contohnya H2O, Na2O. Yang ketujuh, jumlah bilangan oksidasi unsur dalam senyawa adalah 0. Contohnya H2O, NaOH. Yang kedelapan, jumlah bilangan oksidasi unsur dalam ion poliatomik sama dengan muatannya. Kemudian kesimpulan yang didapat yaitu pengertian dari oksidator dan reduktor. Reduktor adalah zat yang dalam reaksi redoks mengalami oksidasi, dan oksidator adalah zat yang di dalam reaksi redoks mengalami reduksi. Baiklah, cukup sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, kita sudah menyimpulkan bahwa bilangan oksidasi akan ditentukan dengan 8 cara, ya. Kalau dia berdiri sendiri berarti dia adalah 0. Kalau dia ada muatan berarti sesuai dengan jumlah muatannya. Kalau O sudah menjadi ketetapan berarti dia adalah -2. Kalau H berarti adalah positif 1. Ya, nanti ini ada poliotomik, ada atomiknya. Ya, nanti ada juga kita dapatkan di dalam reaksi
penambahan atau peningkatan bilangan oksidasi. Kalau dia reduksi berarti penurunan bilangan oksidasi. Zat yang mengalami oksidasi disebut dengan reduktor. Nah, zat yang mengalami reduksi disebut dengan oksidator. Paham? Paham? Kalau sudah paham, kita proses, ada linknya. Silakan anak ibu keluarkan Androidnya, silakan diisi. Ibu kasih waktunya 5 menit. Oke? Ini harus dapat 100 ini. Ya? Sudah? Sudah? Siapa yang dapat 100? Alhamdulillah. Berarti pembelajaran kita berhasil hari ini. Sebagai pemahaman anak-anak ibu, kita seperti biasa ada pertanyaan, ada jawaban. Sekarang anak-anak ibu nanti boleh berdiri mencari pasangan masing-masing. Karena pelajaran kita adalah berpasangan oksidasi dan reduksi. Artinya nanti ada laki-laki, ada perempuan. Ya, kita cari pasangannya. Boleh berdiri. Siapa dapat pasangannya? Silakan ke depan. Tentukan bilang F dalam FeO. Jumlah bilangan oksidasi FeO adalah sama dengan 0. Jumlah bilangan oksidasi FeO sama dengan -2. Maka bilangan oksidasi F ditambah 1 dikali bilangan oksidasi O sama dengan 0. Bilangan oksidasi F ditambah 1 dikali -2 sama dengan 0. Bilangan oksidasi F ditambah -2 sama dengan 0. Bilangan oksidasi F sama dengan 0 ditambah 2. Bilangan oksidasi F sama dengan 2. Jadi bilangan oksidasi F dalam FeO sama dengan 2. Iya, tepuk tangan. Iya. Semangat. Iya, lanjut. Pelajaran kita untuk minggu besok, lihat ibu. Untuk minggu besok, anak-anak ibu silakan pelajari tentang tata nama senyawa. Ya, tata nama senyawa. Ya, pelajari nanti di rumah. Ya, baca buku referensinya, silakan diringkas. Ya, untuk pembelajaran kita pada hari ini, ibu cukupkan sampai di sini. Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada salah kata, salah tingkah. Ya, ibu akhiri dengan silakan untuk rektor kelas, silakan kembali ke tempat masing-masing. Rektor kelas silakan dipersiapkan. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Bersyukur, mulai. Ibu cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa minggu depan. Ibu sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan saya Melinda Semiring, CGP Angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Kecamatan Pangkalan Kota Baru.
pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh Ibu Puji Putranti SPD sebagai pendamping praktik dan juga Ibu Leni Yunita SP sebagai rekan sejawat yang saya supervisi beberapa hari yang lalu. Selamat siang Ibu Puji, selamat siang Bu Leni, gimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik ya Bu ya. Baiklah Ibu Leni Yunita, beberapa hari lalu kita juga sudah bertemu dalam sesi observasi dan juga saya telah masuk ke lokal Ibu untuk melihat Ibu mengajar sama proses pembelajaran di kelas beberapa hari lalu. Dan untuk yang sesi ini kita akan melakukan kegiatan pasca observasi dan saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan proses observasi yang saya lakukan beberapa hari lalu ini. Baiklah Ibu Leni Yunita, sepanjang saya melakukan observasi di kelas Ibu beberapa hari lalu dan saya melihat pembelajaran yang Ibu lakukan sangat baik, sudah berjalan sesuai dengan rencana pembelajaran yang Ibu buat ya, mulai dari pendahuluan, kegiatan inti dan juga pada sesi penutupnya. Nah, menurut Ibu Leni Yunita nih, setelah Ibu melakukan proses pembelajaran yang saya observasi, bagaimana perasaan Ibu waktu itu? Terima kasih Bu Linda. Perasaannya alhamdulillah senang. Tapi masih ada groginya. Jadi saya biasanya belajar sendiri, ngajar sendiri, sekarang ditonton atau dipantau oleh rekan sejawat. Tetapi saya bersyukur kepada Bu Linda yang telah mau mengobservasi saya. Jadi saya nanti mengetahui apa kekurangan pada diri saya selama ini, akan saya jadikan itu sebagai motivasi saya nanti untuk mengubah cara pembelajaran yang akan saya lakukan untuk berikutnya. Berarti sekalipun yang melihat itu rekan sejawat, tapi ada rasa gugupnya juga ya Bu Leni. Oke, menurut Bu Leni nih, bagaimana penilaian performa Bu Leni sepanjang Ibu mengajar? Kalau saya menilai diri sendiri, saya rasa sudah saya tampilkan yang terbaik rasanya. Cuman saya perlu nanti harus meningkatkan motivasi peserta didik saya untuk lebih aktif lagi dalam pembelajaran saya yang pembelajarannya sangat membosankan, artinya mata pelajarannya itu kimia. Jadi mungkin di jam-jam yang genting peserta didik saya ada yang kurang fokus atau mengenang perut mau lapar pas jam mau istirahat. Jadi saya berkonsentrasi untuk membangkitkan motivasi peserta didik saya dengan berbagai cara yang saya lakukan. Nanti ada namanya nanti ice breakingnya, saya perlihatkan supaya nanti ada timbal baliknya kami antara saya dengan peserta didik saya. Nanti dari yang Ibu katakan, penjelasan Ibu katakan tadi, dari mana Ibu kira-kira tahu peserta didik itu seperti itu gitu? Dari mana kelihatan waktu kapan? Ya, kan setelah saya beri pembelajaran ada yang nyambung, ada yang tidak. Jadi saya berpikir bagaimana nanti caranya peserta didik saya ini terbuka pikirannya lagi. Jadi makanya saya beri ice breakingnya. Jadi ada saya lihat ada beberapa peserta didik saya ini ada yang sudah meletakkan kepala di atas meja, ada yang tangan sudah mulai bergerak-gerak. Nah, jadi bagaimana ini anak ini supaya fokus lagi kembali ke pembelajaran saya. Ya, seperti itu. Berarti Ibu melihat dari reaksi peserta didik selama pembelajaran, jadi Ibu mengetahui itu ada sesuatu kurang motivasi, sehingga ada timbul di diri Ibu untuk melakukan hal-hal yang lebih lagi mungkin media pembelajaran lebih menarik lagi. Ini. Tapi sebetulnya Bu Leni, dari pengamatan saya sepanjang melakukan observasi beberapa hari lalu itu,
saya melihat pembelajaran yang Ibu lakukan itu sudah berjalan dengan baik ya, sekalipun dari keterangan Ibu tadi masih ada kekurangannya ya. Cuma dari tujuan pembelajaran yang mana Ibu mengatakan bahwa dengan menyaksikan video pembelajaran maka peserta didik dapat menentukan lokasi dan liquida berdasarkan gambar profil elektron dan neon dan juga fotografi ya. Dan Ibu juga di situ saya melihat sudah adanya area pengembangan yang hendak Ibu capai, yaitu di mana Ibu menggunakan 2 area pengembangan pengetahuan dan keterampilan ya Bu. Di mana keterampilan siswa peserta didik itu saya lihat sudah bisa berbicara ya, sudah bisa juga menulis ya, menyimak, dan juga saya lihat mempresentasikan dari hasil diskusi mereka. Sedangkan kompetensi pengetahuan juga saya melihat juga sekalipun ada peserta didik yang belum aktif tapi sudah banyak yang lebih aktif ya, mengerjakan LKPD juga ya. Terus saya juga melihat dari segi strategi yang Ibu terapkan. Ibu hari itu menggunakan video pembelajaran ya Bu. Terus ada juga materinya Ibu tampilkan dengan PowerPoint. Nah, Ibu juga memberikan LKPD kepada peserta didik. Model pembelajarannya discovery learning Ibu. Dan terakhir saya melihat juga ketika peserta didik itu berdiskusi dan mempresentasikannya, dan juga sudah berjalan dengan baik sesuai dengan pembelajaran yang telah Ibu rencanakan. Nah, bagaimana reaksi Ibu ketika melihat atau mendengar hasil observasi seperti itu, apa yang Ibu rasakan? Terima kasih Bu Linda. Saya kalau disanjung seperti itu cukup terharu. Artinya selama ini apa yang saya lakukan sudah sesuai dengan keinginan saya yang sebenarnya seperti itu. Jadi saya memang sebelum pembelajaran itu saya selalu menyediakan itu LKPD. Nah, LKPD ini artinya nanti saya beri gambar-gambaran supaya anak-anak itu nanti matanya itu melotot melihat, oh berarti bagus LKPD-nya ini, gambar-gambarnya sudah menarik seperti itu. Apalagi di Liquida ini, pembelajaran Liquida ini ada gambar-gambar yang harus saya tampilkan model-model atomnya seperti itu supaya menarik. Jadi kalau disanjung seperti itu berarti pembelajaran saya alhamdulillah hari itu berjalan dengan lancar. Artinya dalam 100% mungkin sudah siswa saya sudah mencapai mungkin 95%. Yang 5% lagi harus saya cari di mana kesulitannya. Jadi kalau Bu Linda menilai saya sudah seperti itu, saya ucapkan terima kasih atas masukan yang Bu Linda berikan kepada saya. Artinya sebelum pasca Bu Linda sudah memberi saya pra-observasi, jadi Bu Linda sudah menunjukkan berarti ini teknik yang harus saya lakukan. Dan saya dalam pasca, dalam observasi kemarin sudah mengikuti apa yang Bu Linda masukkan kepada saya. Artinya saya, Bu Linda kan sudah mengajarkan saya, jadi sebelum diobservasi namanya kan ada pra-observasi kemarin, Bunda juga mengajarkan. Berarti ini langkah-langkah yang harus saya capai dalam pembelajaran. Mudah-mudahan ini tidak di sini saja. Mudah-mudahan untuk berikutnya saya selalu seperti itu. Nah, seperti itu. Ya, luar biasa perjuangan Ibu Deni untuk menghasilkan ya bagaimana pembelajaran itu menarik ya bagi peserta didik, berarti fokusnya kepada peserta didik. Kira-kira nih Bu Deni, apa yang masih kurang dari Bu Deni dari pembelajaran yang Ibu lakukan itu? Yang masih kurang mungkin karena jamnya itu Bu, jamnya bertentangan dengan anak mau lapar. Nah, jadi itu tantangan saya. Jadi saya bagaimana rasanya untuk mengarahkan anak ini supaya dia konsentrasi, termotivasi, dan selalu berkolaborasi dalam pembelajaran seperti itu. Mungkin waktunya pas-pas dengan kampung tengahnya mulai meronta gitu. Berarti permasalahannya itu karena jamnya ya? Iya, karena ini dia hitungan. Jadi kalau tidak konsentrasi, karena kita ini pembelajarannya tidak hanya di anak IPA namanya, jadi anak IPS, karena kita berguru mereka, kita semua
peserta didik belajar tentang itu. Jadi kita belum menentukan jurusannya atau minat bakatnya. Jadi kita merata semuanya. Apa kira-kira solusi yang akan Ibu rencanakan ke depannya mengatasi masalah ini? Apakah perlu bantuan orang lain atau bantuan pihak sekolah? Perlu Bu, karena bantuan itu selalu perlu, apalagi kepala sekolah. Saya ingin kepala sekolah memberikan motivasi kepada saya, dan teman sejawat seperti Bu Linda sudah memberikan motivasi kepada saya, sehingga saya bisa mengatasi masalah yang saya hadapi, yang selalu saya hadapi di hari itu juga jam seperti itu. Kita bisa juga ya Bu, solusinya menurut saya istilahnya dikasih di jam pertama, ya di jam pertama, ketiga ketika waktu kurikulum menyusun iya. Jadi sehingga kalau sudah tengah hari itu hitung itu rasanya sudah otaknya seperti saya sudah lebih ya Bu. Iya. Ya Bu, ini sebelum kita tutup pertanyaan presentasi ini Bu, kira-kira apa yang ingin Ibu sampaikan ya selama kita melakukan mulai dari observasi sampai hari ini kita melakukan pasca observasi. Itulah mungkin tujuan kita dengan melaksanakan praobservasi itu, kita memberikan masukan kepada teman kita langkah-langkah pembelajaran seperti apa yang harus kita capai. Jadi beruntunglah kita di pra dulu sebelum kita melaksanakan observasi. Di dalam observasi kita sudah tahu langkah-langkah yang harus kita capai. Dan saya terima kasih juga kepada Bu Linda sudah menunjuk saya sebagai observasinya, dan saya akan melaksanakan pembelajaran yang seperti sekarang ini. Iya, sama Ibu Linda, saya juga merasa suatu kehormatan ya bersama dengan Ibu selama proses pembelajaran. Secara tidak langsung juga memberikan dampak positif bagi saya, mulai kita dari observasi sampai pasca observasi hari ini. Nah, saya berharap Bu kita ke depannya kita tetap bekerja sama, sudah berikan sejawat, saling membangun ya. Ketika ya masing-masing kita ada masalah dalam hal pembelajaran, kita bisa saling bertukar pikiran. Jangan sungkan Bu ini ya. Kita sama-sama di sekolah ini untuk kedepannya bisa membangun peserta didik kita ke depan lebih maju, begitu juga dengan sekolah tempat kita bekerja di sini. Terima kasih Bu Linda. Terima kasih Bu Linda. Baiklah Bapak Ibu, demikianlah hasil pembicaraan kami dalam sesi pasca observasi hari ini dengan Ibu Nini Wita SP. Dan terima kasih banyak juga buat Ibu Puji Putranti sebagai pendamping praktik, dan terima kasih Bapak Ibu, selamat siang.